Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar di sana? Jelas? Jelas, Pak. Saya nggak pakai headset dulu. Katanya headset saya mic-nya nggak gitu bagus belakangan. Nggak gitu jelas. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Dipersilakan. Ayolah, memimpin doa aja, masa kagak ada yang mau. Saya minta tolong Christine. Silakan memimpin doa, Christine. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, semoga pembelajaran pada pagi ini berjalan dengan baik, dan semoga kita diberkati pada pembelajaran pagi ini sampai pelajaran berakhir. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, terima kasih Christine. Oke, ini yang masih belum hadir siapa nih ya? Nicholas sudah. Yang bisa di-tag, ini siapa yang kurang satu ini kayaknya? Apa cukup? Kurang satu sih harusnya. Bertrand, Pak. Bertrand ya? Oke. Mungkin dia menyusul kalau sempat. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas sedikit materinya apa aja yang bakalan di PAT. Hari ini saya melanjutkan membahas yang wajib dulu ya, biar kemarin itu udah terbahas. Nanti untuk hari Selasa dan Kamis besok, saya juga mau pakai dia untuk mat wajib aja. Jadi mat minatnya cukup sampai jarak titik ke garis. Oke. Untuk ulangannya sampai situ. Jadi vektor yang dimensi 3, masalah kedudukan titik garis dan bidang, hubungan-hubungannya. Kemudian ya menghitung jarak udah pasti ya, jarak antar dua titik kan mencari panjang garis ya, itu udah pasti. Ya paling jauh itu adalah jarak titik ke garis. Jarak titik ke bidangnya belum saya masukkan. Oke, untuk mat minat gitu, ada yang mau ditanyakan lagi Pak bahannya? Cukup jelas? Vektor tolong dipelajari. Itu yang kemarin si satu nomor belum bahas. Itu yang Ya, nanti belakangan aja saya bahas yang wajib dulu biar beres. Kalian nanti saya mau ada tambahan beberapa soal, 2-3 soal untuk yang bangun ruang, biar tidak nanggung aja gitu. Ntar takutnya kelamaan di dimensi 3-nya. Kemudian vektor, jadi kalian bisa pelajari mulai dari cetak lagi dari soal-soal CBT yang kemarin itu bisa kalian pelajari. Latihan lagi, mulai dari yang panjang vektor dan segala macam, termasuk dari yang kemarin terakhir saya kasih pembahasan itu yang untuk yang remetnya kalian itu. Nah, itu kalian bisa pelajari. Saya banyak ngambil soal dari buku. Jadi ya kalau kalian kerjaan latihan-latihannya harusnya sih udah lebih bisa ya. Yang apa namanya itu? Yang wajib berarti dari yang fungsi, tentang yang domain, mana fungsi bukan fungsi gitu kan, fungsi genap, fungsi ganjil, komposisi fungsi, sampai terakhir inverse fungsi dan inverse dari komposisi fungsi. Itu yang wajib, plus trigonometrinya sampai mana, sampai nanti ada aturan sinus, aturan kosinus. Itu paling aturan sinus, kosinus 1-2 soal aja sih. Kalian udah pernah pakai waktu di mat minat. Oke. Ya kemarin satu soal biarin dulu aja, nggak apa-apa. Ini saya lanjutkan dulu ke yang wajib, takutnya wajib tidak terbahas.
apakah sudah muncul di tempat kalian? Udah, Pak. Udah ya. Ini ada yang belum paham banget kayaknya karena nilainya ada yang kecil sekali gitu. Itu diingat-ingat lagi deh. Oke. Nomor 1, kalau yang begini udah harus bisa lah ya. Tangan A sama dengan T. A merupakan sudut lancip. Di sini kata kuncinya nih. Kalau sudut lancip artinya dia di kuadran 1 1. ya. Tangan A sama dengan T. Berarti T per 1. 1. Oke, tan itu apa? Tan per samping. Kok suara kalian nggak gitu kedengaran di saya ya? Dengar. Nggak suara kalian ya? Cek, suara saya kecil atau cukup jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Saya pakai ini aja deh. Suara kalian lebih terdengar saya. Tan desa. Kos itu apa butuhnya? Samping per miring. Berarti kita butuh cari miringnya. Miring berarti akar dari T kuadrat ditambah 1 kuadrat ya? Berarti kan jadi akar T kuadrat ditambah 1. Berarti cosnya kami. Berarti 1 per akar T kuadrat tambah 1. Ada nggak di PG? Belum. Harus Ah. dirasionalin. Jadinya apa? Yang G. Hah? G. Yang G ya. Sama aja ya kalau ditarik 1 kan, kalau ditarik akar juga ya 1 juga kan? Mau dirasionalkan dulu boleh nggak? Ya boleh aja, ntar ujung-ujungnya tetap sama. Kalau nggak ketemu ntar kalau dirasionalkan. Jadi bentuknya lebih aneh. Oke, ini pengecohnya ada di bentuk pilihannya. Ini pernyataan yang benar adalah gimana nih? 30 lebih dari cos 60, bener nggak? Masih pernyataan di kuadrat 1 semua nih, sudut-sudut istimewa. Yang A, sin 30 berapa? Setengah. Setengah lebih dari cos 60. Setengah juga, bener atau salah? Salah. Salah, karena sama ya. B, tangan 45 lebih dari tangan 60. Tangan 45? 1 lebih dari akar 3. Benar atau salah? Akar 3 itu kan 1, sekian kan? Lebih dari 1. Salah. Yang C, cos 30 lebih dari cos 60. Benar nggak? Cos 30 setengah akar 3 lebih dari setengah. Benar atau salah? Benar. Berarti jawabannya ya. Kalau cuma apa kata-kata gini, pernyataan berikut yang benar adalah, tapi kalau kayak kemarin tentukan benar atau salah. Berarti kalian harus cari juga nih yang D, benar atau salah nih. Kotangan 45 1 kurang dari 1 itu ya. Salah juga. Yang E, kotangan 45 1 kurang dari cos 60. Cos 60 setengah. Berarti salah juga. Oke. Jadi untuk pertanyaan benar salah besok akan saya munculkan lagi ya, tapi yang menjodohkan nggak saya munculkan. Benar salah sama isi yang singkat. Nah ini, nilai 1 dikurang cos 60 per sin 60 akan setara dengan nilai dari, berarti ini gimana dong? Tinggal cari aja kan, 1 dikurang cos 60 berapa? Setengah. Setengah dibagi sin 60. Sin 60? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Jadinya setengah per setengah akar 3 gitu ya? Ya. Berarti 1 per akar 3. Mana yang nilai 1 per akar 3? Akar 30 ya? Yang lain oke aman?
Aman. Nih. Ini yang dalam bentuk XYR, ingat 5 titik A min 5,12. Berarti ini apa? Min 5-nya. X, ini. Iya. Iya kan? Bisa nggak cari R? Berarti apa? Bisa. Min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya? Hasilnya 13 kan? Sin theta. Sin theta itu apa? Depan tuh miring. Y per R ya? Berarti Y-nya 12 per 13. Nih, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B. Berarti kita buat dulu gambar ilustrasinya. Mempermudah. Kak, boleh tolong balik ke yang tadi. Ya. Itu kan di kuadran 2, Ya, nggak jadi. kuadran 2 sin Kan positif. ada min, Ya, kuadran 2 sinnya positif kan? ya. Kecuali ditanya cos theta. Kalau cos theta apa? Cos theta kan X per R ya? Berarti hasilnya min 5 per 13 itu kan? Cos kuadran 2 negatif kan? Tapi yang ditanyakan sin. Berarti yang ini jawabannya. Oke? Kan kemarin yang waktu trigono kan ada depan, samping, miring, sama ada yang XYR kan? Ada 2 macam kan? Nah. Ini segitiga ABC, segitiga siku-siku di B. Berarti ini siku-siku B. A-nya di mana, B-nya C-nya di mana, terserah. Saya mau A-nya di atas, C-nya di bawah. Boleh nggak? Boleh. Kalau kalian mau A-nya di bawah, C-nya di atas, ya boleh aja. Panjang AC 3 akar 5. Berarti ini 3 akar 5. Panjang BC 6. BC 6. Maka nilai tangan C. Tangan C. Tangan C berarti depan per samping kan? D. Depannya apa? Ya, AB. Sampingnya apa? BC. AB-nya gimana? Udah tahu belum? Bisa cari? Bisa cari? Ya. Enggak. AB-nya 3. Berapa ininya? Berapa? Ya. Ditambah apa dikurang? Kurang. Jadinya 3 akar 5 dikuadratin 45 ya. 45 dikurang 36 ya. Berarti 9. Berarti akarin 3 gitu ya. D sa. D sa. Berarti hasilnya sudah? Ini kotangan theta sama dengan min setengah. Theta merupakan sudut tumpul. Kalau sudut tumpul artinya dia di kuadran 2 ya. Yang ditanya cos theta. Cos di kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti A sama B udah pasti nggak mungkin dong. Ya kan? Tinggal kita lihat aja. Kotangan theta sama dengan min setengah. Kalau kotangan itu apa? Samping ke depan. Kan tan desa. Berarti kalau kot
sa D ya. Bisa nggak cari mi ya? Tambah. Ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Ya akar 5 dong. Tanya cos theta. Cos theta. Cos sa mi. Positif atau negatif tadi? Positif atau negatif? Negatif. Oke. Jadi jawabannya mana? Oke. Rasionalkan ya. Nih. Jika theta merupakan sudut antara ruas garis AB dan sumbu X, maka nilai sin theta sama dengan ini gimana? Kalian tinggal hubungin aja gini ya. Ini siku-siku pasti kan? Sudut theta pasti sama dengan sudut ini dong. 12 per 3. Ini berapa nih? Misal nih saya kasih nama P. AP berapa panjangnya? 5. PB 12. Nih ada yang bingung kenapa begini? Berarti bisa cari dong. Ini berapa? 12. Sin theta. Sin D mi. Berarti sin theta sama dengan 12 ke 13. 13 per 2. BP per AB ya. 12 per 3. Oke. Ini. Sekan alfa dan cos alfa keduanya bernilai positif. Maka sudut alfa terletak di kuadran 1 dan 4. 1 dan 4. Karena sekan sama cos kan saling berkebalikan. Positif berarti kalau ini ya 4 sama yang semuanya positif kan 1. Nah, ini gimana? Apabila cos theta sin theta kurang dari 0, maka theta terletak di kuadran. Berarti kemungkinan pertamanya apa nih? Cosnya minus. Cosnya negatif, sinnya Negatif. kalau cosnya negatif, sinnya positif ya. Positif. Kemungkinan kedua, cosnya positif, sinnya negatif kan? Karena kurang dari 0 kan? Min kali plus, min. Plus kali min, min. Ini jadinya berapa? Kuadran berapa nih? Cosnya negatif, sinnya positif. 2 dan 4. Ini kuadran 2, ya ini kuadran 4. Berarti 2 dan 4. Oke? Ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Lanjut. Lanjut. Ini gimana? Diketahui cos alfa sama dengan min setengah akar 3. Alfa sudut tumpul. Maka tan alfa gimana dong? Cos alfa itu min akar 3 per 2 kan? Iya. Cos sa nih, bisa nggak cari D-nya? D akar 2 kuadrat dikurang akar 3 dikuadratin kan? Kira 1 ya. Jadi tan alfa tan D sa. D-nya 1, sa-nya akar 3. Positif atau negatif nih? Sudut tumpul tangan. Negatif. Negatif. Berarti jawabannya mana? Ya. Baik. Oke. Ini gimana? Maksudnya apa sih ini? Di kuadran 3. Berarti ini kuadran 3. Cos theta min 5 per 13. Maka hasil dari berarti cos theta sama dengan min 5 per 13. Cos itu theta
Ini ya. Kita nggak cari D ya. Kalau kita kurangin ya. Berarti hasilnya 12 ya. Yang diminta tangan theta ditambah kosekan theta. Tan theta tan D Oh, theta. 12/5 Positif atau negatif? positif. Positif. Kosekan. Kosekan itu kebalikan dari Sin. sin. Kalau sin D mi, berarti kalau kosekan D ya. 13/12. Tambah apa kurang? Positif atau negatif? Sorry. Negatif. Negatif ya, karena di kuadran 3. Berarti jadinya 12/5 dikurang 13/12. Berarti per 60 ya. 12 kali 12 44 dikurang 65. Hasilnya? Hasilnya? 9/6. Ya. Pak David, Ya, veteran belum hadir ya? veteran belum. Sampai sekarang belum. Oke. Ya. Oke, lanjut. Aman nih sampai sini aman? Man, Ini gimana? Ini udah pernah kan? udah. Sudah. Ini udah pernah dibahas. Udah nggak apa-apa. Kita coba bahas lagi. Panjang AD itu adalah P. Kalau misalnya besok keluar dan saya ubah yang diketahuinya, otomatis jawabannya ya beda ya. Jadi cara ngitung yang paling penting. Berarti kalau kita mau mencari BC, kita cari apa dulu nih? Yang bersekutu. B sama D. BD. Bukan sama B sama D, tapi cari BD gitu ya. BD. Kita pakai apa? Sin, cos, atau tan? Sin. Sin, alfa, demi ya. Berarti kan AD per BD ya. Berarti sin alfa, AD-nya P per BD. Berarti kita tahu BD itu adalah P per sin alfa. Lalu kalau mau cari BC, berarti pakai apa? Sin, cos, atau tan? Cos. Cos ya. Cos beta sama dengan sami. BC per BD. Berarti kan BC sama dengan BD dikali cos beta ya. BD-nya apa? Oh itu P per sin alfa dikali cos beta. Berarti jawabannya mana? Ya. Oke. Ini gimana? Sin kuadrat 30 tambah sin kuadrat 45 tambah sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 30. Ini gimana? 1 tambah 1 tambah 1. Ya, kalau yang ini sama ini kan identitas ya. Ini sama ini juga identitas kan ya? Yang ini sama yang ini identitas kan? Berarti 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Ini gue udah pernah dibahas kok. Ini gimana? Ini udah pernah dibahas juga kan? Udah pernah ditanyain. 1. Sebenarnya 1. Udah mau ngubah yang mana gitu kan? Ini diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Pusat sudut C adalah 30 derajat. Oke. Ini A, B,
siku di A kan, sudut C 37 derajat. Panjang sisi AC 28 cm, maka panjang sisi AB berapa? Berarti kalau mau panjang sisi AB pakai apa? Sin, cos atau tan? Tan. Tan ya. Tangan 37 D sa gitu ya. Berarti kalau mau cari AB sama dengan 28 dikali tangan 37 derajat. Nah, tangan 37 yang nyari dari mana? Nah, ini manfaatkanlah yang diketahui ini nih. Sin 37 itu 0,6. Kalau 0,6 itu berarti berapa? 3/5 ya? Sin Kalau dari Mas, 3/5. 0,6 aja. 0,6 kan 6/10. 6/10 berarti 3/5 kan? Ini saya tulis 0,6. 0,6 itu artinya berapa? 6/10. Kalau disederhanain 3/5 gitu kan? Oke? Oke, Brisil? Iya. Sin demi. Berarti sa-nya 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya? 4. Bisa dong cari tangan 37 berapa? Tan D sa 3/4 ya? 28 dikali 3/4. Hasilnya Kosong. jadi 21 cm. 21-nya aja yang ditulis. CM-nya kan udah ada. Oke, aman. Lanjut. Lanjut. Ini gimana? Ini nggak ngerti. Seorang penjaga menara mengamati kapal yang datang menuju dermaga pada suatu ketinggian tertentu dengan sudut depresi alfa. 10 menit kemudian, sudut depresi pengamatan berubah menjadi beta. Berarti yang alfa yang mana? Sudut depresi itu apa sih? Atas ke bawah. Ya, ini kalau ini mata nih. Yang lihatnya ke bawah. Ini namanya sudut depresi nih. Kalau ini ada orang, ini matanya nih, pengamatannya ke atas, namanya sudut. Ada yang tahu apa? Elevasi. Ya, berarti pertama-tama ini dong, alfa kan, terus kemudian berubah menjadi beta. Berarti yang ini kan kapalnya makin dekat. Oke, kalau di sini alfa di atas, berarti ini juga alfa dong. Yang kayak huruf Z, sudut berseberangan dalam, karena dia sejajar kan. Berarti ini beta dong. Paham? Paham. Dia jalan dari pertama ini sampai ke yang kedua, itu jaraknya berapa? 10 menit kan ya? Nah, dari sini sampai ke finish berapa lama sih? Berapa menit sih gitu. Nah, ini cara nyari gimana? Jadi kan kalau kita buat dia sebagai segitiga, begini, ini kan, ini alfa, ini beta, kasih nama aja. Saya mau kasih nama ini A, B, C, D, biar mempermudah. Boleh nggak? Boleh aja. Dia bilang tan alfa itu 1, tan beta itu 5. Dari sini kita bisa ketahui apa?
Gak ada angkanya nih, cuma A sampai B 10 menit. Terus gimana dong? Oh ya udah, saya misalkan aja tinggi menaranya itu adalah T misalnya. Segitiga siku-siku yang ACD sama segitiga siku-siku yang BCD itu ngumpulnya di DC kan? Yang sama kan? Ya. Oke. Berarti tan alfa. Kita lihat alfa, berarti segitiga ACD. Tan alfa itu apa per apa? 1/1. Tan D apa tuh? Bukan 1/1. Hurufnya. Oh, Berarti CD per AC ya? Ya. CD apa? Jadi kan T. Berarti AC-nya sama dengan T juga dong. Dari sini sampai sini itu T. Sampai sini oke. Tangan beta sama dengan 5. Tan beta itu apa? Tan desa. Berarti CD per BC. BC. BC sama dengan 5. CD-nya T kan? Sama dengan 5. Berarti BC sama dengan per 5 T. Itu kan? BC ini sampai sini. Ini 1/5 T. Berarti AB-nya berapa T? 4/5. Berarti ini 4/5 T kan? Tadi kan untuk menempuh jarak 4/5 T itu butuh 10 menit. Berarti kalau 1/5 T butuh berapa menit? Dua setengah. Paham nih ya? Butuh 2,5 menit. Dimintanya dalam detik. 150. Berarti 150 detik. Pahamkah? Ya. Udah bisa diterima? Terakhir kalau nggak salah ya. Jadi Paling nanti dikasih di Google Classroom. iya dikasih lah yang udah dicoret ya kan. Untuk trigono ada yang mau ditanya? Jadi nomor 16 memang sengaja saya munculkan sebagai soal yang tidak rutin gitu ya. Untuk analisisnya kalian gimana gitu. Nih, udah? Lalu, ini saya udah kasih nama belum? Oke. Ini nanti akan saya upload. Ini bagaimana? Ada yang mau ditanya dulu untuk trigonometri? Udah? Halo? Aman? Udah, Pak. Ya. Oke. Saya ganti share-nya. Oke, veteran masih belum ada. Apakah sudah keganti di sana? Sudah jadi dimensi 3? Ya. Terakhir kita ini kemarin. Yang ini gimana? 5 segitiga beraturan. Oke, gini ya. Ini ada tambahan catatan untuk kalian nih. 5 segitiga beraturan. Ada beberapa nama nih. Ini nama lainnya adalah bidang 4 beraturan. Bisa juga disebut nama kerennya adalah
tetrahedron. Jadi kalau bidang 4 beraturan itu bukan 5 segi 4, tapi itu ada 5 segi 3 yang panjang rusuknya sama semua. Sampai sini oke? Bidang 4 beraturan 5 segi 3 yang panjang rusuknya sama semua. Oke. Dia bilang 5 segitiga beraturan T, ABC, panjang rusuk alas dan rusuk tegaknya adalah 6 cm. M merupakan titik tengah garis AB, maka jarak M ke TC adalah, berarti 5 segitiga ya. Oke, saya bikin dulu sketsanya. Oh, seperti ini. T, A, B, C. Panjang rusuknya 6 semua. M merupakan titik tengah garis TC. Di sini ada M. Dia membagi sama. Dia minta MAB, sorry. MDAB. Ya. M di AB. M di sini. Bagi sama. Oke, ini 3. Ini 3. Dia minta jarak dari M ke TC. M ke TC. Berarti MTC ini segitiga apa? Sama Kak. Solid ya. Sama si depan. M ke TC itu segitiga sama kaki ya. M-nya TC. Berarti MT, MC ini bisa kita cari. MT berapa? MT. Mau cari MT misalnya saya pakai segitiga. T, M, B kan? Ini 3, ini 6, berarti TM 3/3 ya. MC berapa? Sama dong. 3/3 dong. Oke. Terus N6. DC 6. Wah, ini enak nih. Sama kakinya yang di sini yang ditanya yang di tengah tinggi ya kan. Berarti ini 3 dong. Berarti X sama dengan 3/2 ya. Dia minta dalam desimal. Berarti 3 kali 1,41. Hasilnya 4, akan beda kasus kalau misalnya ditanya jarak dari C ke MT. Berarti kan yang di atas adalah C-nya kan. Ini ada yang mau tanya? Ini gimana? Mana udah dibahas belum ya? Belum ya? Belum. A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan pernyataan. Benar atau salah? Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Garis AG dan DG saling berpotongan. Benar atau salah? AG dan DH, sorry. AG dan DH. Salah ya? Salah. BD dan AC saling bersilangan.
Benar atau salah? Benar. Salah lah. Oh, iya. BD sama AC apa? Berpotongan lah. Potongan. Bukan tegak lurus. Ya, pokoknya kalau itu berpotongan tegak lurus bisa aja. Yang penting dia berpotongan kan? Berpotongan di tengah-tengah kan? Kalau bersilangan apa tuh? Kalau bersilangan kan tidak sebidang, tidak memotong dan tidak sejajar kan? Kalau bersilangan itu. CE dan BH bersilangan. CE dan BH, benar nggak bersilangan? Salah. Dia saling Berpotongan. potongan. Tegak lurus nggak? Iya dong. Enggak. Kan bidang BCHE kan dia persegi panjang, bukan persegi. Maka perpotongan diagonalnya tidak tegak lurus kan? Oh, ini bukan kubus. Ya, kubus. Tapi kan kalau ini di sini kan, CE sama BH. CE sama BH. Dia berpotongannya di bidang apa? Di tengah-tengah. Berpotongannya di bidang ini kan? Iya. BCHE bentuknya apa? Persegi panjang atau persegi? Dipan. Persegi panjang kan? Karena BC sama BE panjangnya berbeda kan? Otomatis dia Itu kenapa berpotongan di BE sama CH? Bukan potongannya di tengah. Yang tengah kuning-kuning. Iya, berpotongannya di sini. Bidangnya apa? Bidang yang memuat mereka. Oh, terus dipan. Bidang yang memuat mereka kan BCHE. Bentuknya persegi atau persegi panjang? Persegi panjang dong. Karena kan BC beda panjangnya sama BE. Itu kan yang satu panjang rusuk, misalnya A, yang BE kan diagonal sisi A akar 2. Kalau dia perpotongan diagonalnya persegi panjang kan tidak membentuk sudut siku kan? Kalau dia diagonalnya perpotongan diagonalnya persegi, nah dia membentuk sudut siku-siku. Oke, lanjut. Garis BH dan DF saling berpotongan. BH dan DF Ya, berpotongan nggak? ya. Ya, berpotongan. Tadi ini bersilangan ya? Agi sama DH. Garis CE dan DF saling bersilangan. CE sama DF bersilangan. Salah ya? Salah. Berpotongan. Oke. Bisa aja ntar yang benarnya ada 2, salahnya ada 3. Bisa aja yang salahnya ada 2, benarnya ada 3. Kayak gitu. Yang nggak harus, yang benar cuma 1. Kalau besok di ulangan PAT. Bisa aja cuma 1, bisa aja salah semua, bisa aja benar semua. Tadi harus dilihat satu persatu ya. Ini gimana? Q pada bidang AFH. Q dengan bidang AFH. Berarti terletak pada ya. Bayangin. Q sama BDHF. Q sama BDHF Terletak pada. tidak terletak dong. Hah? PA itu kan di luar, PA itu kan dia nyerong kan dari BDHF. BDHF kan yang di tengah. BDHF ini kan. PA itu dia membentuk sudut kan dengan bidang BDHF. Berarti Q-nya itu ngambang kan, tidak pada BDHF. Oh, kelihatannya kayak di BDHF. Ya, kelihatan nih sambil dibayangin. Kan saya udah berkali-kali bilang kalau begini sambil dibayangin, karena yang dilihat mata bisa jadi tidak sulit. Maksudnya dia ngambang di tengah-tengah. Iya, dia pokoknya dia tidak di BDHF kan, karena dia Q itu kan di garis PA. PA kan tidak terletak pada BDHF. Otomatis Q tidak terletak pada BDHF.
Garis EC sama garis DH gimana? Paling apa? Hilang. AP dengan BDG? Sejajar. Ya, sejajar. AFH, ACGE, Potong. udah? Oke, aman? Ini tambahan. Kalau dia 5 segitiga, kayak tadi nih. T, A, B, C. Misal panjang rusuknya tadi 6 semua sama. Cara nyari tingginya gimana? Ada yang tahu? Kayak tipe Pythagoras. Kalau 5 segi 4 kan, kita tahu nih pusat bidangnya di mana kan? Pusat bidang atasnya kan? Kita tahu kayak gini. Ini. Kalau kita mau mencari TO atau tingginya misalnya kan kita tahu nih hubungkan ke sini. Nah, di tengah-tengahnya kan kita bisa cari tingginya dong. Tengah-tengah. Sekarang kalau 5 segitiga gimana? Jatuhnya kemana dia? Dia jatuhnya ke titik berat ya. Titik berat masih ingat di vektor? Perbandingannya gimana? A, B, C. Ingat gimana perbandingannya? Misalnya O nih. Ini X, Y, Z. Perbandingannya gimana? Berapa banding berapa? 1:2. Yang mana yang 2, yang mana yang 1? Satu yang GO yang Ini 2, 1. Ini 2, 1. Ini 2, 1 gitu ya perbandingannya ya. Berarti kalau mau mencari TO gimana? Berarti ini 6 juga kan? Kalau mau mencari TO berarti saya butuh TO A misalnya. Atau TOC bebas sih. Atau TOB. Yang gampang aja lah. Ini kita udah tahu 6. Berarti AO-nya gimana? 2/3. Ayo. AO itu 2/3 dari, berarti bisa cari dong. Ini 36. Berarti 3 akar 2 ya? 3 akar 3 ya? 36 kurang 9. Ya, akar 27. Berarti ini 2 akar 3. Bisa nyari TO? itu 3/3 dari mana? Hitung aja. Kan segitiga ABC cari tingginya. Segitiga ABC kan 6. Sama sisi kan. Ini A, B, C. Saya mau cari tingginya ini nih. Kan 6.
Ini berarti 3, itu kan? Berarti ini Oh iya, 3/3 kan? Kan tadi AO kan 2/3-nya kan? Nah, kalau nyari TO tinggal akar dari 36. 36 dikurang 6 kurang 12. 12. berarti 24. berarti jawabannya 2 akar 2 akar 6. Oke. Cara nyari tingginya udah bisa nih ya? Udah. Udah. Tambahan lagi. Kemarin nih udah kemarin pernah ada di soal, tapi saya buat kalian yang lebih mudah cara nyarinya. Aduh, nggak bagus lah ya. T, A, B, C, D. Misalnya ini 8 akar 2, 8 akar 2, misalnya 20. Oh, itu pusat bidang alas. Terus dia bilang M pada TC sehingga TM banding MC sama dengan 3/2. Oke. Dia tanya jarak M ke TO. Ini gimana? Tentuin M-nya dulu. Kita tentuin. Oh, sama M-nya dulu kan? Oh ya. M-nya lebih dekat ke mana? T. Lebih dekat ke T apa C? T. C dong. TM-nya kan 3. Oh iya. Berarti TM-nya berapa nih? TM-nya 12, MC-nya 8. Oke. Dia minta dari M ke TO. Kalau kalian mau carinya begini, M ke TO, boleh aja. TM udah tahu kan? 12. TO, ini kalau 8 akar 2, 8 akar 2, berarti AC-nya berapa? 16 ya? Berarti ini 8, ini 8 ya? Kalau mau cari TO, tinggal 20 kuadrat dikurang 8 kuadrat ya? Nah, Ya. Berapa? 20 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 300. Hah? Akar 336 ya? 400 kurang 64 kan ya? Nyari MO-nya ini kan yang PR kan? MO-nya kemarin kita pakai cos. Nah, ada nggak yang lebih gampang? Ini kalau ada soal seperti ini, kalian bisa melihatnya seperti ini nih. Ini T, ini O, ini C. M-nya ada di sini kan? Jarak dari M ke TO
Berarti ini kita tinggal tarik tegak lurus di sini kan? Ini kan jaraknya kan? Kalau kita hubungkan TOM, kan jadinya gini-gini juga kan? Sama juga kan? M tegak lurus ke TO kan? Paham? Kalian masih ingat yang segitiga sebangun? Ini kan 12, ini 8. OC kita tahu, ini 8. Bisa mencari X-nya gimana? Per 8 sama dengan 12. 12 banding X sama dengan? Ingat nggak? Ini Agak lupa. 20. 8. atau ada yang makainya begini nih biar nggak bingung. 12 banding gini kan? Ingat nggak? 12 banding Kita pakai yang 20 sama dengan X banding 8. Masih ingat? masih. Bagi 4, ini 3, ini 5 ya. Jadi X sama dengan 4. 4 ini. Kayak gitu. Ini bisa langsung. Nggak perlu cari MO. Karena kalau cari MO kan kita harus pakai yang aturan, pakai cos itu kan. Cos sama dengan cos. Itu jarak X sama MO sama apa beda? Ya pasti sama lah. Jarak M ke TO itu ya X kan? Hah? Jarak dari M ke TO ini kan? X kan? Oh iya. Kan segitiga yang kita copot di TOM. Tapi kalau kita melihatnya sebagai segitiga sebangun ya bisa. Ini langsung. Itu yang garis merah. Tuh. Ini kalau garis merah kalau kita bikin jadi segitiga TOM. Ini nih kalau ini kita coplok TOM kan jadinya begini kan? Ini saya unguin deh tuh. Tuh, TOM kan jadi begini kan? Tapi kita melihatnya sebagai segitiga sebangun aja, jadi bisa carinya langsung jawabannya. Paham? Jadi nggak perlu ngitung lama-lama nih ya. Oke? Ya meskipun dalam bentuk 5 segitiga, misal T, A, B, C, misalnya panjangnya 12 semua, TO itu adalah tinggi 5, terus dia bilang misalnya N pada TC sehingga usah dia biar beda aja, tadi kan udah ada perbandingan, ini biar lebih gampang. N adalah titik tengah TC, maka jarak N ke TO gimana? Berarti kan harus cari dulu kan, kayak tadi kan, harus cari tingginya dulu nih. Ingat tadi cara nyari tingginya gimana? Dari AO-nya tuh. Ya, berarti kita bongkar pakai misalnya segitiga TAO. TAO. AO-nya gimana? Berarti kita harus, ini kan 2/3 dari tinggi segitiganya kan? Iya. Berarti ini 6, 12. 6/3 ya? Jadi 4/3. Ini 12. Berarti bisa cari TO. Tidak penting sebenarnya mencari itu. Karena yang kita mau pakai nanti ujung-ujungnya segitiga sebangunnya ini kan. Ini ada titik N di sini, titik tengah. Berarti segitiga yang kita mau pakai adalah segitiga ini kan. Ini O, ini C, ini T, ini N, titik tengah. OC berarti sama kayak AO, 4/3.
Berarti bisa jarak dari N ke TO bisa berapa? Jawabannya berapa? Ini kan 1:1 kan? Berarti otomatis ini 1:2 dong. Gimana? Nah, ini kan udah tahu nih 6. Ini 6 kan? Oh, Oke, kayak tadi lah. ini 2/3 X. 6:12 sama dengan X banding 4/3 gitu kan? Iya. Jadi kita nggak perlu cari TO. Panjangnya berapa? Ya orang nggak dipakai juga. Itu kan? Ini mempermudah nih. Saya ajarin karena kalian udah belajar yang aturan kos. Kalau kemarin belum belajar, ya cara cepetnya nggak saya ajarin. Gimana? Oke? Oke. Karena kalau belum merasakan susahnya, kalian nggak tahu itu gampangnya, gitu. Nggak bersyukur. Kalau seandainya ini saya kasih tahu dulu, ntar dia tetap aja bilang, ini caranya juga susah. Oke, veteran udah bergabung. Ini tambahan dari saya, ini akan ada ya, model-model seperti ini. Jadi tidak perlu menghitung susah-susah panjang-panjang, ini bisa digunakan cara ininya. Cara perhatikan juga untuk mencari tinggi dari 5 segitiga. Akan ada model seperti ini lagi, benar salah. Oke, untuk geometri ruang saya rasa cukup. Tambahannya bisa diperhatikan. Soal-soalnya ya begini-begini standar lah. Angkanya paling saya ganti, titiknya saya ganti. Misalnya ditanyanya dari, misalnya ini ya. Misalnya F ke AH. Kan bisa aja saya ganti. Misalnya dari B ke GA. Ya, tapi kan kubus-kubus juga. Cara ngitungnya gitu-gitu juga kan. Oke? Aman ya? Aman? Berarti nanti saya uploadnya 2 ya, di bagian mat wajib sama mat minat. Nanti kalian tinggal lihat aja yang tambahan pembahasan ya. Yang mat minat di Google Classroom-nya akan saya upload di dua-duanya ya. Oke. Untuk besok dan Kamis saya pakai untuk yang wajib. Jadi ya bebas sih kalau memang masih ada yang bertanyakan tentang mat minat. Ya boleh-boleh aja. Tapi saya konsennya ke mat wajib. Aturan kos, contoh-contoh soal dan cara penggunaannya aja. Ini dipakainya ketika kapan sih? Itu aja. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jangan lupa ya, kalian ada tugas video tuh dari saya. Tuh batasnya tanggal 17. Masih jauh. Tapi kalau nggak dikerjain mah tau-tau udah nyampe aja tanggal 17. Nanti bingung lagi ngumpulinnya, bikinnya. Oke? Yang masih punya utang-utang perbaikan tugas, baik yang remedial itu tugas, yang masih belum ya tolong dibereskan segera lah ya. Ini oke, beres hari ini. Cuma ini aja 1 jam. Karena ada kakak kelas kalian yang lulusan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Beres sudah? Oke. Hari ini sudah beres berarti pembelajarannya. Silakan, siapa yang menutup dengan doa? Kalau doa mah doa aja. Masa harus bilang, kalau yang doa nanti nilai sikapnya dapat A. Ya elah, nggak kayak gitu juga lah. Tinggal mimpin doa aja. Janganlah jadi hamba. Ya aja. Ya oke, silakan Prisil. Teman-teman, kita berdoa. Kita udah selesai pembelajaran, kami agar bisa menjalankan aktivitas kita yang lainnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih Prisil semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa besok lagi ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak. Pak. Ya, Pak.